Sudah tahun ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama ya, bukan dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Mika. Ini kita membaca kitab Mika pasal yang ke-5 ya. Ini dari bahasa Indonesia ada dua macam terjemahan deh. Saya baru nyadar ini versi printed dengan versi yang ada secara elektronik ternyata agak lain deh. Maksud saya, either kita baca dari Mika 5 ayat 1 atau Mika 4 ayat 14. Mika 5 ayat 1 atau Mika 4 ayat 14. Saya baca ya. Sekarang engkau itu ini ya, Sion, Yerusalem. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Terus kemudian 5 ayat 1 dalam versi cetak. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Kita membaca kutipannya, pengendapannya di dalam Injil Matius. Matius pasal yang kedua ya, kita membaca dari ayat pertama. Sesudah, Matius pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika ya tentunya. Kutipan, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada sore hari ini. Engkau memberkati baik hamba-Mu maupun setiap daripada kami yang mendengarkan baik di ruangan ini maupun yang menyaksikan beribadah bersama-sama melalui live streaming. Kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kami berkat-Mu sehingga kami sungguh-sungguh bisa menyelami, mengerti arti kelahiran Tuhan di dalam dunia ini. Dan sekali lagi kehidupan kami ini dikuduskan, kami boleh ditata, kami boleh dibawa kembali untuk menghidupi narasi Natal di tengah-tengah dunia yang sepertinya merayakan berita yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa konsentrasi dengan baik ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kau menenangkan hati dan pikiran kami, Roh-Mu yang kudus menjamah jemaat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu saudara membaca tadi, saya nggak tahu saudara perhatikan nggak ya, ini variasi dari Mika dan Matius. Ini sebetulnya ada kata-kata yang lain deh. Kalau nggak mau dibilang lain, benar-benar lain deh. Bukan agak, tapi lain, benar-benar lain. Kok bisa ya? Bukannya kalau mengutip harusnya setia gitu. Saya baca lagi ya saudara. Di Mika itu dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Betlehem Efrata itu adalah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saya baca Matius ya. Matius mengutip, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil
terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Ini bagaimana ya Matius kutip kayak begini? Sengaja berpolemik dengan Mika atau gak terima Bethlehem dibilang kecil? Jangan-jangan Matius ini juga berasal dari Bethlehem atau bagaimana ya? Dia kepingin kotanya disebut besar, gak rela kalau disebut kecil gitu. Apa ya maksudnya Matius mengatakan kalimat seperti ini? Lalu kalau dari perspektif orang-orang yang selalu meragukan kebenaran firman Tuhan, juga akan mengatakan, nah inilah buktinya Alkitab itu memang banyak kontradiksi. Mana bisa saya percaya kita kontradiktif kayak begini gitu. Kita nggak bisa ya saya menampung paradoks-paradoks seperti ini ya. Orang bilang ini skizofrenik lah, ini apa ini gambaran yang terpolarize seperti ini, tapi ini dibilang kebenaran. Mana bisa saya terima gitu. Saya pikir kita perlu rendah hati kali ya kalau kita mempelajari firman Tuhan. Otherwise kita sendiri akan tersandung dan dengan sikap ketidakpercayaan kita itu ya kita akhirnya yang terhilang sendiri. Jadi sekali lagi juga kalau ditanya sebetulnya Bethlehem Efrata itu yang terkecil atau sekali-kali bukan yang terkecil, yang mana sih sebetulnya itu? Jawabannya ya saya kalau menurut firman Tuhan, terkecil dan bukan terkecil. Terkecil menurut anggapan dunia ini. Tapi dari perspektif Tuhan ya, itu bukan kota yang kecil. Kecil menurut dunia ya. Hina menurut dunia. Tapi menurut Tuhan ya, ini bukan yang terkecil, bukan. Jadi saudara melihat di sini ada tension ya. Visi kerajaan dunia yang biasa dilihat oleh dunia dan yang dilihat oleh Tuhan. Gak ada yang salah saya di sini. Waktu Mika mengatakan terkecil, memang kecil lah saya. Bethlehem itu kalau dibandingkan Yerusalem jauh lebih besar. Yerusalem punya bangunan-bangunan megah. Itu kota suci. Itu Yerusalem itu pusatnya ya. Kemegahan daripada Israel itu ada di Yerusalem, di Sion yang dipercaya nggak akan kolaps, tapi ternyata kolaps juga akhirnya gitu ya. 587 BC setelah kerajaan utara akhirnya jatuh juga. Sampai sekarang bahkan ya saudara, kalau ada kesempatan saudara ke Israel ya, setelah ini 2000 tahun gitu, tetap saja yang lebih besar juga bagaimanapun Yerusalem. Saya agak lupa ya saudara, kalau nggak salah itu Bethlehem itu kalau saudara mau mengunjungi Bethlehem ya itu mesti ada keluar Israel deh kayaknya. Itu daerah kalau saya nggak salah ingat deh, daerah Palestina kayaknya gitu, agak jauh ya sebetulnya gitu. Dan kalau sudah pergi ke sana ya sudah cuma lihat satu tempat itu toh yang sekarang sudah jadi gereja ya, dan tempat itu dipercaya tempat kelahiran Yesus ya. Jadi gereja ada satu tempatnya itu Yesus lahir di situ ya menurut tradisi ya. Setelah itu saudara di Bethlehem mau apa lagi? Nggak ada yang bisa dilihat lagi. Kalau sudah cepat-cepat balik ke Israel lah sudah gitu. Sudah selesai lihat tempat ini gitu. Nggak terlalu menarik sampai sekarang. Sampai sekarang ya saya, Bethlehem tetap kecil kan dibandingin Yerusalem. Di Yerusalem banyak sekali yang bisa dilihat saya. Banyak, sangat menarik kota itu. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, justru di sini Yerusalem seperti ini yang ditinggalkan oleh Tuhan. Ayat ke-14 ya. Mungkin tergantung saudara pakai yang versi printed atau saudara pakai yang versi elektronik ya. Kalau versi elektronik itu 5 ayat 1. Mika mengatakan, sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Ya ini Yerusalem gitu. Pemimpinnya dipukul pipinya, tongkat pemerintahnya gitu. Ini kota besar ya. Tapi pemerintahnya dipermalukan seperti itu. Saudara melihat di sini ada gambaran kontras ya, kontras gitu antara pemimpin di Yerusalem dengan Raja Mesias yang akan datang yang dijanjikan itu ya. Pemimpin yang di Yerusalem ini memang pemimpin di Yerusalem sebetulnya gitu ya, tapi nggak becus ya ini nggak sanggup memimpin sebetulnya. Ini gambaran pemimpin yang lemah ya, yang helpless, sampai dipermalukan seperti ini ya, dipukul pipinya pakai tongkat oleh musuh gitu. Gimana sih? Bikin malu-maluin gitu ya. Katanya kota raja besar, kota raja kok kayak begini ya pemimpinnya gitu. Saudara waktu membaca Matius ya, kita nggak berpikir kontras ini juga loh saudara. Ternyata kontrasnya balik lagi ya.
Setelah sekian lama ya, Matius, gitu lagi seperti yang dibilang Mika. Keterlaluan gak sih, saudara? Saya percaya sih Herodes pasti nggak sedang membaca Mika gitu ya. Terus kemudian atau ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin di Yerusalem itu juga nggak membaca Mika, mencoba untuk menggenapinya jadi pemimpin-pemimpin sialan gitu misalnya, supaya Mika tergenapi gitu ya, supaya kontrasnya tetap dipelihara. Ya pasti enggak lah, saudara. Siapa sih yang mau menggenapi cerita buruk kayak begitu? Sudahlah, seperti sudah dinubuatkan, biarlah aku sekarang jadi Yudasnya. Ya nggak ada yang mau lah pasti gitu. Tapi aneh ya, ironisnya justru yang terjadi adalah memang itu, saya penggenapan ini termasuk dia gambaran pemimpin sialannya ini pun terulang lagi di dalam Matius. Kita nggak usah bahas lagi, guys. Saya sudah sering merenungkan bagian itu ya. Mana ini Herodes yang pura-pura katanya mau menyembah? Mana ini imam kepala ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi ya di Yerusalem? Mirip sekali sudah dengan gambaran ini ya, gambaran pemimpin-pemimpin sialan ini yang digambarkan oleh Mika gitu. Totally disinterested dengan berita Natal gitu. Yang saya khawatir adalah sekarang juga gini lagi, sekarang gini lagi, ini tahun 2001 ya gini lagi gitu. Ada orang-orang yang sialan ini ya, orang-orang yang gak peduli dengan berita Natal gitu. Kelihatannya seperti merayakan, kelihatannya seperti datang ke gereja, kelihatannya seperti kayak mau menyembah Kristus. Enggak. Mungkin cuma mau cari suasana gitu. Mungkin mau coba baju baru gitu. Mungkin mau coba match enggak sih ini hijau ini sama merah ini ya. Atau saya lebih baik bajunya yang hijau ini yang merah. Lebih baik mana saudara-saudara gitu. Gak jauh beda ya sama zaman dulu ya. Urusannya cuma sekedar urusan fashion lah, urusan dekorasi. Justru di dalam Matius ironisnya yang menyembah itu orang-orang Majus dari timur ya. Saya khotbah ini di kebaktian Natal sekolah minggu ya. Orang Majus itu datang dari timur mana sih? Kemungkinan besar sih itu daerah Babilonia gitu. Ini astrolog dari Babilonia ya. Berapa lama sih dari Babilonia ke Bethlehem? Yang pasti sih enggak sedekat Yerusalem ke Bethlehem lah pasti ya. Yerusalem Bethlehem ya deket lah. Ya enggak tahu deket sih. Tapi Babilonia ke Yerusalem itu sudah jauh itu. Terus ke Bethlehem lagi. Lebih daripada 1000 kilometer. Jauh sih jarak itu ya. Dan mereka datang ya untuk menyembah. Bandingkan saya dengan orang-orang Kristen ya, yang datang dari rumah ke gereja. Berapa kilo saya? 11.000 kilometer. Berapa bulan ya? Orang-orang Majus ini diperkirakan datangnya berbulan-bulan saya baru sampai ke Yerusalem. Ini bukan naik pesawat ya, 1 jam sampai gitu, 1000 kilo ditempuh dalam 1 jam, 1 jam setengah. Bukan. Ini berbulan-bulan perjalanannya gitu. Siapa yang datang ke gereja ini? Saya sudah jalan dari bulan Oktober loh Pak, baru sampai ini. Jalannya sudah 3 bulan lalu, 2 bulan lalu, baru sampai sekarang. Gak ada lah saya, gak ada gitu. Ada yang salah ya saya dengan kekristenan sekarang ini. Something is very wrong. Ada yang nggak benar gitu. Makin kita baca cerita Natal kok makin nggak cocok ya kayaknya dengan ini ya, dengan gambaran kekristenan sekarang. Oh cocok ya, cocok. Lebih cocok sama ceritanya Herodes ya, yang nggak mau datang. Lebih cocok sama ceritanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang disinterested itu. Sedih ya saya, ini terulang seperti ini ya, gambaran seperti ini terulang lagi. Waktu Mesias itu dibangkitkan ya, dia akan menyatakan kekuatan Tuhan yang sesungguhnya, kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Gambaran yang ideal ya. Tapi dia lahirnya bukan di Yerusalem, bukan di kota besar itu, bukan kota yang megah itu, tapi lahirnya di Bethlehem Efrata ya. Bethlehem itu kota kecil, tapi Daud ya, dari sana ini kota Daud ya.
Ada kontinuitas ya pekerjaan Tuhan dengan Davidic Covenant, dengan perjanjian yang pernah dilakukan Tuhan dengan Daud. Padahal orang Israel pada saat itu sudah sangat hopeless ya. Di dalam gambaran seperti itu sudah banyak orang yang sudah terlalu kecewa gitu. Kayaknya memang nggak mungkin lagi, sudah nggak mungkin lagi. Sudah nggak bisa bangkit lagi, sudah terlalu terpuruk kita. Sebagian mungkin marah-marah, nggak terima, terus menuduh Tuhan gitu ya. Mana sih Tuhan ini janjinya nggak setia? Katanya ada kebangunan daripada Davidic Kingdom, Dynasty dan sebagainya. Nyatanya tidak, malah kita kalah, malah kita tertawan sekarang. Itu orang yang agak kurang ajar gitu ya. Ada orang yang sedikit lebih baik akan berpikir, iya sih Tuhan memang sudah berjanji, tapi janjinya ya karena bukan tanpa syarat, dan sayangnya memang kita sudah tidak taat, akhirnya kita dibuang oleh Tuhan. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Memang Tuhan berjanji seandainya kita taat, Tuhan akan mengaruniakan Mesias, tetapi kenyataannya kita nggak taat. Ya sudah, kita dibuang, bubar lah, sudah janji itu. Salahnya siapa? Salahnya kita sendiri sih memang gitu. Ini kelompok yang lebih baik lah ya. Kelompok yang pertama tadi nyalain Tuhan gitu. Nggak introspeksi ya, nggak introspeksi kesalahannya, nggak introspeksi kekurangan dirinya. Pokoknya Tuhan nggak setia, Tuhan ini bohong seperti ini gitu. Tapi kelompok yang kedua ini berpikir lebih baik, enggak sih Tuhan nggak mungkin salah lah, seperti yang salah kayaknya memang kita gitu. Tapi ya setelah ini ya kayaknya nggak ada lagi lah ya itu ya, sudahlah, sudah selesai, sudah bubar semua itu janji-janji itu, kayaknya kita sendiri yang membubarkan, kita sendiri yang menjadi covenant breaker, kita yang mematahkan perjanjian itu. Ya sudah, patah sekarang perjanjiannya, Tuhan sudah membuang kita, ya sudah dihadapi saja, kita nggak ada lagi lah jadi bangsa Israel yang besar itu, nggak ada lagi sudah pengharapannya, selesai sudah, dan itu semua salahnya kita. Sudah, Efrata itu artinya adalah fruitful ya. Fruitful, berbuah, subur. Sulit ya untuk mempercayai janji Tuhan di dalam keadaan seperti ini ya. Lebih gampang bagi kita percaya kepada Tuhan kalau kita ini subur, lalu terus Tuhan berkata, aku akan memakai engkau. Oh ya Tuhan, kebetulan memang saya ada banyak modal ini, pakailah aku Tuhan. Saya lagi masih muda ini, talenta saya juga lumayan, kayaknya saya termasuk yang 5 talenta itu, bukan 2 dan 1 talenta. Silakan pakai Tuhan. Memang ya saya ada resources ini. Saya sehat, saya nggak sakit, saya masih muda, dan saya nggak kena COVID. So silakan pakai saya. Ini ku persembahkan bagimu. Mungkin lebih gampang saya percaya seperti itu ya. Tapi percaya Tuhan masih mau memakai, Tuhan masih mau memberkati di dalam keadaan Sarah yang umurnya sudah tua sekali. Lalu terus kemudian Tuhan mengatakan hari yang sama, tahun depan kamu akan melahirkan. Sarah cuma bisa tertawa. Perhaps ya tertawa sinis lah itu ya. Tertawa lucu ya. Kalau bukan, I think tertawa sinis juga itu ya. Mana sih? Aduh, kasih janji sekarang gitu. Mau dari dulu. Dulu mana, lagi saya muda, lagi saya cantik-cantik kayak gitu ya, lagi saya kuat gendong bayi, ya itu waktunya bener aja, umur segini saya keriput semua masih gendong-gendong bayi, bisa jatuh, ntar jatuh bayinya mati sekalian sama gua gitu. Berdua mati gitu, sudah nggak kuat, sudah bongkok ya begini, apa-apaan nih kayak gini. Akhirnya ya sudah, Alkitab nggak catat kayak gini sih ya, Alkitab cuma catat Sarah tertawa gitu, Sarah tertawa ya. Dan tertawanya itu pasti bukan tertawa sukacita. Kenapa saya kita tahu itu bukan tertawa sukacita? Ya karena ditegur dia takut kok. Kamu tertawa kan? Oh enggak, mana saya enggak tertawa loh gitu. Ngapain dia nutupin kayak gini kalau itu tertawa sukacita? Kalau itu tertawa yang benar, iya Tuhan saya tertawa karena saya seneng loh janji ini. Oh enggak. Dia bukan tertawa seneng gitu. Dia itu bukan tertawa ucapan syukur. Itu kayaknya tertawa sinis ya kayaknya. Tertawa ketidakpercayaan itu. Tertawa yang rada menghina janji Tuhan gitu. Hati-hati ya sudah, hati-hati gitu. Salah satu dosa di dalam kehidupan manusia itu adalah ya ini, sinis, nggak percaya, sinis, sama gereja sinis, sama orang Kristen sinis, sama Tuhan akhirnya sinis juga. Kasihan ya sudah orang-orang yang sinis ini ya, terlalu pahit kehidupannya. Terlalu kecewa, terlalu banyak luka di dalam kehidupannya, sampai nggak ada pengharapan lagi. Dan justru di dalam keadaan seperti ini ya, Tuhan itu datang.
Tuhan datang di dalam point of nadir ini ya, nul punct, di dalam keadaan paling bawah, mengunjungi orang-orang mandul seperti Sarah, seperti Hana yang melahirkan Samuel, seperti Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis, dan juga seperti Maria, meskipun Maria bukan mandul, nggak ada catatan Maria mandul, tapi Maria nggak perlu bersuami untuk bisa mengandung bayi Yesus, karena itu adalah kelahiran oleh Roh Kudus. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada. Kita seringkali bikin sintese ya, kita bilang nggak ada yang mustahil, oh amin, nggak ada yang mustahil. Tuhan itu maha kuasa, amin, Tuhan maha kuasa ya. Tuhan maha kuasa, Tuhan pakai, tapi ada kondisinya ya. Kalau Tuhan pakai, saya masih muda, saya mesti lagi banyak uang ya, saya mesti lagi sehat, nggak kena COVID dan sebagainya. Lu katanya Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa kalau dibatasi dengan syarat-syarat ini gitu. Tuhan yang memakai orang cuma bisa orang yang muda, cuma bisa orang yang talentanya banyak, cuma bisa orang yang kaya, cuma bisa orang yang sehat dan gak sakit-sakitan. Itu actually Tuhan yang gak maha kuasa. Itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab itu. Tuhan kok harus mengikuti syarat itu. Yakin sudah itu Tuhan gitu. Yakin Tuhan cuma bisa memakai orang-orang yang muda, orang-orang yang tua lanjut usia gak bisa dipakai lagi. Yakin sudah. Tuhan cuma bisa pakai laki-laki gitu, gak bisa pakai perempuan. Tuhan cuma bisa pakai orang-orang saleh, gak bisa pakai orang berdosa. Yakin saya. Tuhan yang mana ya ini? Tuhan yang di dalam Alkitab bukan itu saya, bukan itu. Tuhan yang di dalam Alkitab ini ya, menjanjikan kebangkitan seorang raja Mesias yang lahirnya di Bethlehem Efrata, fruitful. Tapi di tengah-tengah keadaan Israel yang fruitless, di dalam keadaan Israel yang gak ada buah sama sekali gitu. Kita sudah bahas di dalam pertemuan yang lalu ya, itu istilah tunas ya, istilah tunas. Tunas itu kan tumbuh di akar yang sebetulnya kelihatan mati gitu ya saya. Mati sudah, gak ada pertumbuhan lagi sebetulnya. Tunas itu kan itu ya sebetulnya artinya. Di tampak luar kelihatan seperti nggak mungkin ada pertumbuhan lagi, bisa terlalu kering ini, nggak mungkin gitu. Tapi ternyata terus bisa ada kehidupan gitu. Ini kehidupan datang dari mana ya? Gitu. Dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan? Tuhan agaknya memang suka bekerja di dalam saat-saat seperti itu. Kita nggak bersyukur karena ini ya saya penderitaan gitu ya. Kita orang normal lah betul ya. Kita nggak bersyukur karena COVID sih, tidak gitu maksudnya. Oh Tuhan terima kasih untuk COVID ini, kirimlah lebih banyak lagi, Omikron bahkan sampai Omega ya, sampai sekalian aja eskatologi gitu ya. Enggak sih, itu orang-orang nggak waras saya ngomong seperti itu. Kita struggling lah, of course, kita meratap, kita minta pembebasan, nggak salah, bahkan itu yang benar gitu. Tetapi saya kita tahu dengan keadaan ini ya, memang itu terjadi pembersihan ya somehow gitu ya. Pembersihan apa sih? Terjadi pembebasan gitu. Pembebasan apa? Ya ini pembebasan kalau Tuhan bekerja, saya mesti sehat gitu ya. Kalau Tuhan mau membangkitkan pekerjaannya, situasi mesti aman, ekonomi mesti flourish, baru saya bisa melayani. Ya ini yang mau di-challenge oleh Tuhan. Soalnya Tuhan mau mengatakan saya bukan Tuhan yang seperti itu gitu. Tuhan yang kamu batasi kayak begitu ya. Yang nggak akan terjadi pemurnian gereja hanya gara-gara ada pandemi, terus setelah itu gereja jadi bubar gitu. Oh bukan, tidak. Tuhan akan jalan terus. Seperti di sini Tuhan juga jalan terus. Membangkitkan Mesias dari Bethlehem yang kecil dan tidak berarti itu ya. Natal itu apa sih? Natal itu kita celebrating the insignificant, yang nggak berarti itu ya. Celebrating Bethlehem ya, dan bukan celebrating Yerusalem yang megah itu ya. Bukan celebrating kemegahan, kemuliaan gedung-gedungnya Yerusalem, bukan. Tuhan nggak tertarik dengan itu gitu. Tapi yang secara signifikan sebetulnya dianggap kecil, yang terkecil bahkan ya di antara kaum-kaum Yehuda. Tuhan suka ya membangkitkan pekerjaannya dari sana.
Ini kontras sekali ya dengan the world's obsession for greatness ya, for significance, for self significance. Gereja pun juga nggak kebal. Gereja berusaha untuk menjadi signifikan. Gereja yang berusaha menjadi besar dan sebagainya. Ini gereja ini ngerayain Natal, nggak salah sih. Gereja mengejar kebesaran kok merayain Natal. Ini hubungannya apa coba? Mendingan gereja itu ganti nama, gereja Herodes gitulah, lebih cocok sebetulnya. Mengejar kebesaran itu Herodes gitu. Gak cocok ya saya dengan berita Natal gitu. Gak ada yang besar saya di dalam Natal gitu. Yang besar itu justru adalah yang kecil itu dihampiri oleh Tuhan. Itu yang betul-betul besar gitu. Tapi kita nggak mendapatkan gambaran kebesaran di sini, dan agaknya pattern ini ya saya diulang terus ya. Diulang terus mungkin secara manusia kita bisa mengatakan nggak perlu lah Tuhan, aduh ulang-ulang terus gitu saya sudah ngerti, kenapa Petra diulang-ulang terus kayak saya orang bebal aja. Kenyataannya kayaknya memang bebal sih saya, sampai masih diulang terus gitu. Sudah diulang terus juga masih nggak ngerti-ngerti gitu, gimana ya saya? Ini Natal sudah merayakan bertahun-tahun, setiap kali beritanya gini terus ya, masih nggak ngerti-ngerti ya, nggak ngerti juga ya, pusing nggak sih saya? Jadi mau diulang berapa kali ya gini? Apa kita mau bikin Natal setiap bulan aja sekalian ya, Januari, Februari, setiap minggu lah kita bikin Natal gitu? Atau supaya ingat gitu ya bahwa ini merayakan yang tidak signifikan, merayakan yang lemah, yang kecil dan sebagainya. Kayak berita ini ya, berita yang sama sekali dihina oleh dunia gitu. Tapi berbahagia mereka yang percaya, berbahagia mereka yang lahir bersama dengan Yesus. Natal itu Yesus lahir bukan karena keinginan laki-laki, bukan karena Maria dan Yusuf bersetubuh terus itu kelahiran jasmani ya, itu biasa lah. Saudara dan saya ada kelahiran jasmani seperti itu kan ya, dilahirkan oleh orang tua kita gitu. Ya, itu kelahiran jasmani. Tapi Natal, kelahiran Yesus itu adalah kelahiran oleh Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus melalui anak darah Maria. Kita mengatakan seperti itu ya setiap minggu ya, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan dari anak darah Maria. Berarti bukan karena persetubuhan dengan Yusuf ya, bukan gitu. Nah, saudara perhatikan ya, menurut Yohanes di dalam pasal yang pertama, dia mengatakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dikatakan mereka juga bukan lahir dari keinginan laki-laki, katanya Yohanes. Natal ya saya, Natal. Yesus lahir bukan dari keinginan laki-laki. Orang yang dilahir barukan ya, oleh Roh Kudus itu juga bukan dari keinginan laki-laki. Ya, demikian dikatakan oleh Yohanes. Saya baca ya ayatnya persisnya. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya di dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ini bukan bicara tentang kelahiran jasmani, ini bicara seperti kelahiran Yesus Kristus. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Cerita kelahiran baru. Dan Yohanes mencatat Yesus mengatakan kepada Nikodemus di dalam pasal yang ketiga ya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang nggak lahir bersama dengan Yesus nggak masuk kerajaan Allah. Apa sih artinya lahir bersama dengan Yesus? Ya ini dilahirkan bukan cuma dilahirkan oleh keinginan manusia, laki-laki, perempuan, ya terus melahirkan anak. Itu kelahiran jasmani. Kelahiran jasmani ya menghasilkan keturunan jasmani. Yohanes membicarakan tentang keturunan rohani di sini. Yohanes bicara tentang anak-anak Allah di dalam pengertian rohani. Itu namanya melihat kerajaan Allah. Orang yang lahir baru itu melihat greatness yang tidak dilihat oleh dunia ini gitu. Orang yang buta ya terhadap greatness-nya Tuhan ya. Seperti Matius mengatakan, Bethlehem sesungguhnya kamu sekali-kali bukanlah yang terkecil. Kalau orang bilang bukan yang terkecil,
Mana terkecil kok, sampai sekarang pun kecil. Ya sudah, berarti nggak lahir bersama dengan Yesus. Yang nggak lahir bersama dengan Yesus, yang tidak dilahirkan kembali, nggak bisa melihat kerajaan Allah. Yang dilihat cuma kerajaan dunia dan kebesarannya, kemuliaannya, kemegahannya. Makanya Natal nggak menarik saya untuk orang seperti ini gitu. Natal pun juga berusaha dibikin besar gitu ya. Tadi pagi saya sedikit ini ya, koreksi gitu. Saya berasa suara organnya jadi kayak besar sekali ya, nggak tahu ya. Menurut saya sih kuping saya sih nggak terlalu rusak lah, masih harus saya. Belum seperti Beethoven yang tadi kita di konser itu menulis piano sonata nomor 31 selagi dia budek gitu ya. Kita nggak budek lah ya gitu. Kita Natal, jadi terus apa? Kalau Natal volumenya digedein gitu. Apa urusannya sih Natal dan volume gede itu apa ya urusannya gitu ya? Ini hari Natal, kebaktian Natal, volume kita gedein. Ya nggak usah lah ya. Ini kebaktian yang sama seperti biasa gitu. Nggak usah digedein lah. Orang waktu Natal nggak jadi budek juga anyway gitu, nggak ada yang jadi budek waktu Natal sehingga nggak perlu digedein gitu. Terus Natal lah ini lampunya 2 kali lebih terang lah atau apalah, dan ini dibersihin lebih bersih dan sebagainya. Kita membesar-besarkan. Ironinya adalah Natal itu merayakan yang insignifikan justru gitu. Justru Natal itu merayakan yang kecil sebetulnya gitu. Dan itulah kebesarannya, kemuliaannya Natal justru ada di sana gitu. Dengan menghampiri yang kecil, yang sederhana, Bethlehem ya. Yaitu Natal. Paulus itu mengerti Natal, Paulus sangat mengerti Natal. Ya, saudara kalau membaca cerita Natal ya, saudara tentu bukannya di kitab Injil. Injil pun nggak semua punya cerita Natal kan ya. Seperti saudara tahu yang catat Natal di dalam pengertian story Natal ya. Ya cuma ada di Lukas, di Matius gitu. Saudara cari Markus cerita Natal nggak ada kan. Sudah baca Yohanes ya, ada sedikitlah rujukan-rujukan tentang itu tadi ya, seperti ayat yang kita baca itu, tanda kutip Natal. Nggak benar-benar Natal sih sebetulnya itu, nggak ada lah ya. Lalu sudah baca surat Paulus ya, yang lebih nggak ada lagi. Paulus mana tulis Natal ya? Paulus nggak tulis Natal, nggak ada cerita Natal. Tapi Paulus menghidupi cerita Natal. Paulus sangat mengerti cerita Natal. Di dalam apa sih? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-27 dan seterusnya. Saya baca ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang bodoh bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Apa yang bodoh, apa yang tidak terpandang, yang hina, yang lemah, yang kecil, yang insignifikan, yaitu Bethlehem kan. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina bagi dunia. Itu katanya Paulus. Tapi orang sekarang dengar kalimat ini nggak terima ya, gitu ya, nggak terima. Apa yang bodoh dipilih Allah. Terus kita komentar, sebetulnya nggak terlalu bodoh juga ya. Saya kayaknya nggak bodoh gitu deh kayaknya. Apa yang hina? Sebentar, hina di dalam hal apa ya? Masa saya hina? Hina apa ya? Kita kok lebih tertarik dengan Yesus lahir di Yerusalem ya, atau Yesus lahir di Roma kayaknya, daripada Yesus yang lahir di Bethlehem. Dan kayaknya lebih parah lagi, kita lebih tertarik dengan kaisar yang lahir kayaknya daripada Yesus yang lahir. Menurut kita kayaknya kaisar lahir lebih menarik deh ceritanya daripada Yesus lahir. Sudah waktu kaisar itu ada ini ya, kelahiran ini putra mahkota gitu misalnya ya. Wah ini anak laki-laki pertama dari kaisar lahir. Wah pasti langsung dirayakan, itu harus ada perayaan di situ. Langsung ada pujangga, ya, ada orator, ada mesti mengumumkan. Diumumkan di mana? Ya diumumkan di istana lah pasti gitu. Orang-orang penting harus dengar dulu gitu. Ini orang penting. Terus baru sampai paling jauh, yang paling nggak penting tempat-tempat yang terpencil ya sudah dengarnya belakangan gitu. Ini pun pengumumannya ada urutannya gitu, dan nggak boleh salah soal urutannya gitu. Nggak mungkin diumumkan dulu ke tempat-tempat yang
gak jelas gitu ya. Terus terakhir di istana, ya nggak mungkin banget lah saudara. Sampai sekarang pun saudara ini di kebudayaan tertentu ya. Saya nggak tahu saudara keluarganya kebudayaan seperti ini ya. Kadang orang kalau ada berita apa gitu ya, itu anak lahir gitu ya, itu menyampaikan kepada keluarga besar, ada urutannya saudara. Dan urutannya jangan salah. Bisa ribut itu kalau urutannya salah. Urutan kelima bisa tahu dulu daripada urutan kedua gitu misalnya. Wah bisa ribut. Kenapa lu nggak tahu kasih tahu saya dulu gitu? Kan saya harusnya urutannya lebih dulu dikasih tahu. Alah, saya bener sih saya. Hidup kok susah, hidup susah dibikin tambah susah dengan keluarga besar kayak gini ya. Ribet bener ya saya, ribet gitu. Mesti ada urutannya gitu. Kalau nggak urutannya salah tersinggung. Gitu. Ya inilah saya dunia ya kayak begini nih dunia gitu. Tapi Tuhan nggak, Tuhan bypass urusan itu ya, bypass. Gitu. Tuhan sengaja ya pakai pengumuman juga. Ini seperti kayak ngeledek gitu ya, ngeledek announcementnya kaisar. Ini juga anak Allah, masih ada pengumuman juga gitu. Pengumumannya di mana? Bukan di istana, di Padang. Di Padang. Siapa? Bukan menteri-menteri gitu, bukan. Siapa? Gembala dengar duluan. Gitu. Silakan gembala itu tahu duluan gitu. Lukas mencatat bahkan penampakan ini ya Pak, malaikat yang sangat mulia itu Maria dan Yusuf pun ya masih dengar ceritanya dari gembala coba ya. Dan Maria nggak tersinggung kan ya, Maria nggak nolongso gitu ya, nggak self pity. Aduh, oh gitu ya. Jadi tadi kamu dengar kor malaikat ya, malaikat yang nyanyi. Saya nggak tahu. Kok saya nggak ada malaikat kayak gitu sih? Saya ini mamanya loh, mamanya coba gitu, mamanya kok nggak ada kor gitu. Kamu cuma gembala, tahu apa coba dengan nggak ada lah. Saya cerita Natal kayak begini nggak ada gitu. Maria tersinggung, maka tersinggunglah Maria dan dia mendekam di dalam kamar selama 3 hari karena dia hanya mendengar dari para gembala gitu. Dan datanglah Yusuf menepuk-nepuk Maria gitu. Maria, nggak ada saya cerita kayak gini nggak ada. Aduh, tapi di dunia saya ini bukan cuma di sinetron Korea yang banyak kayak begini. Di dalam kehidupanmu dan kehidupanmu kayaknya juga kayak gini deh. Gak perlu sinetron model kayak begini. Kehidupanmu dan kehidupanku banyak ketersinggungan kayak begini yang gak kompatibel ya dengan cerita Natal gitu ya. Gak ada urusannya sebetulnya dengan cerita Natal. Cerita apa sih ini? Cerita kelahiran siapa sih sebetulnya di dalam kehidupan kita ini? Cerita kelahiran kaisar gitu. Yang ada urutannya gitu. Yang gak boleh dilangkai urutannya gitu ya. Natal itu hidup gak sih di dalam kehidupan saudara dan saya? Bener gak hidup gak cerita ini gitu? Atau ini cuma cerita yang gini ya, ada lilin-lilin ya. Aduh sedih ya tahun ini ya, lilin listrik. Saya lebih rela ketetesan panas gak apa-apa, tapi lilin beneran gitu loh ya. Lebih ada sensasinya gitu. Lebih ada sensasi ya, sekaligus aja supaya gerejanya terbakar, lebih sensasi lagi gitu kali ya. Natal kok cari sensasi gitu. Tapi di dalam kehidupan narasi apa yang terjadi dalam hidupmu itu apa sebetulnya gitu? Cerita apa sih sebetulnya yang betul-betul hadir di dalam kehidupan kita? Ini cerita kelahirannya kaisar ya, yang ribet itu tadi, atau cerita kelahiran Yesus yang menguasai kehidupan kita? Yang mana sebetulnya gitu? Paulus tadi kita membaca ya di dalam 1 Korintus, di sini bicara tentang doktrin pilihan kan ya. Doktrin pilihan, kita orang reform kita suka membicarakan doktrin pilihan, predestinasi. Membicarakan doktrin predestinasi satu hal penghayatannya itu bagaimana? Ini bukan dihayati dalam pengertian kita adalah the chosen church, the chosen community, the elite, special force, spesial apa sih? Mungkin cuma tambah telur dadar kali ya. Spesial itu namanya gitu. Kalau sudah membaca di dalam 1 Korintus ya, saudara akan mendapati di sini prinsipnya Tuhan itu memilih ya, memilih apa sih? Memilih yang bodoh, memilih yang lemah, memilih yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, yang tidak berarti. Ya ini yang dipilih oleh Allah. Pemilihan itu adalah ya Natal sudah sebetulnya. Tuhan itu menghampiri orang-orang yang ada di bawah ya. Tuhan menghampiri kota yang kecil, Bethlehem. Itu namanya predestinasi. Yang dipilih justru adalah orang-orang yang demikian. Herodes, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, gak dipilih gitu.
nggak dipilih. Tuhan nggak tertarik. Karena apa? Ya karena orang-orang ini sudah dipilih oleh dunia. Ngapain lagi Tuhan mesti memilih mereka? Sudah dipilih dunia kan. Orang-orang itu sudah dapat jatahnya di dalam dunia, di dalam kerajaan dunia. Kok Tuhan mesti ikut-ikutan itu lagi? Lah Tuhan didikte dunia dong berarti gitu. Kalau Tuhan bekerja, dia akan menjungkir balikkan apa yang dipercaya oleh dunia. Tuhan akan datang dengan caranya sendiri, nggak perlu diatur oleh cara dunia, nggak perlu diatur, nggak perlu disetir berdasarkan cara kemegahan, kemuliaan, kebesaran dunia, nggak perlu. Tuhan kalau mau jungkir balik urutannya, dia kasih tahu siapa. Bahkan Maria yang katakan paling dekat dengan bayi Yesus pun juga bisa di-bypass di dalam pemberitahuan ini ya. Gembala terlebih dahulu ya, dengar saja dari gembala. Silakan gembala ini nanti bicara cerita kepada Maria. Maria juga harus menerima itu, dan Maria indeed menerima, dia betul-betul adalah hamba yang rendah ya. Saudara perhatikan ya, itu waktu dia menyanyi Magnificat ya, dia Tuhan itu sudah memperhatikan kerendahan hambanya. Setelah Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya ya, terus Maria sekarang mulai rasa pelan-pelan jadi tinggi gitu. Ya kalau Maria pelan-pelan merasa jadi tinggi, ya dia tersinggung lagi lah di sini gitu ya. Dulu sih nggak apa-apa. Saya waktu pertama kali dikasih tahu Gabriel itu nggak apa-apa sih. Memang saya rendah. Tapi sekarang lain ya. Terus tahu ya, saya perempuan lain nih. Saya nggak sembarangan perempuan loh. Gitu. Saya mana bisa banding dengan gembala-gembala ini? Oh bukan, saya bukan. Dia konsisten menghayati kerendahan diri sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Konsisten, nggak ada perubahan. Gitu. Ya. Gak ada yang berubah di dalam diri Maria di dalam hal ini gitu. Dia bukan dulu orang yang dihina terus kemudian sekarang jadi orang yang lebih ada kewibawaan atau apa karena sudah berubah, nggak kayak zaman dulu waktu miskin punya gitu misalnya. Itu bukan cerita Natal deh kan. Again, sekali lagi ya, Bethlehem itu sampai sekarang juga kota kecil, nggak pernah bisa compete dengan Yerusalem. Bethlehem yang dipilih oleh Tuhan itu ya, nggak dipermuliakan secara dunia oleh Allah. Hanya karena Yesus lahir di situ terus pelan-pelan terus kemudian Bethlehem menjadi besar terus kemudian Yerusalem pelan-pelan jadi shrinking gitu dan dilupakan orang. Enggak loh, sampai sekarang kayaknya masih Yerusalem deh kan. Saudara rela menjalani jalan salib seperti ini dalam kehidupanmu? Konsisten di dalam tempat yang bawah seperti ini menurut pandangan dunia gitu. Saudara, kita jangan pakai Natal sebagai batu loncatan ya. Yesus Kristus jadi batu loncatan gitu. Saya orang yang rendah, saya orang biasa, sederhana, tapi Tuhan mengasihi saya. Tetapi sekarang hidupku sudah lain. Saya sudah tidak dihina seperti dulu lagi. Bersyukur kepada Yesus Kristus yang membuat saya sekarang jadi lebih mulia daripada dua. Berarti Yesus Kristus cuma dipakai untuk batu loncatan gitu jadi. Supaya kita dapat kemuliaan dunia gitu. Yesus Kristus cuma sarana gitu ya, supaya pada akhirnya saya bisa mengejar kemuliaan dunia gitu. Yesus Kristus cuma instrumen supaya saya jadi kaya, jadi besar, jadi mulia, jadi signifikan, jadi orang sukses dan sebagainya gitu. Whatever suksesnya gitu. I think itu bukan Natal ya, saya bukan gitu. Kemarin waktu di PA Pemuda ini ya, kita merenungkan juga ada aspek ini ya, karena kemarin tuh masih di dalam minggu Advent ketiga gitu. Kita nggak ada perenungan minggu Advent keempat ya saya akhirnya. Di dalam minggu Advent ketiga saya ini ya kita membicarakan tentang joy, kita membicarakan tentang sukacita. Sukacitanya siapa ya? Sukacitanya para gembala gitu. Apa ya sukacitanya gembala? Sukacitanya gembala itu saya, karena seperti sudah membaca tadi ya di dalam Matius, Tuhan itu datang, dia akan datang sebagai raja. Tapi gambaran raja di sini ya, raja yang akan mengembalakan umatnya, raja yang akan mengembalakan umatnya. Yang disapa itu gembala. Gembala itu adalah vocation yang rendah ya saya. Rendah, mungkin sampai sekarang juga sih ya. Vocation yang di bawah gitu sebetulnya gitu ya, itu nggak bisa banding lah dengan CEO apa gitu. Ini gembala gitu ya. Tapi sukacita Natal itu adalah
Kita nggak harus merangkak jadi CEO terus baru bisa merayakan Natal gitu ya. Tidak gitu. Tuhan menyapa gembala ya. Tuhan sendiri memperkenalkan bahwa Mesias yang akan datang ini adalah gembala gitu. Gak bisa lebih bahagia lagi kali ini. Bukan kita harus merangkak ke atas gitu, menjadi Tuhan. Enggak, Tuhan yang menjadi manusia. Gembala, ya sudah, memang gembala kan, nggak usah menghina posisi stand katanya Luther ya. Keadaan waktu kita dipanggil, ya di situ saja gitu, kerjakan dengan setia. Tuhan akan menghampiri engkau di tempatmu. Tuhan akan mampir di rumahmu. Seperti Tuhan mampir ke tempatnya Sakeus gitu. At your very position, your very place ya, your very stand itu tadi ya. Tuhan akan masuk ke sana. Gitu. Gembala oleh dunia dianggap nggak berarti lah. Ini kerjaan apa sih kayak begini ya? Karena kalau nikah dengan gembala ya nggak terlalu ada masa depan lah ya. Perempuan kok nikah sama gembala, cari sama yang lebih promising lah masa depannya gitu. Masa menikah dengan gembala gimana sih? Kita akan mesti upgrade family gitu ya. Family kita tuh susah gitu. Kamu mesti cari orang yang agak kaya supaya ada perubahan di dalam cerita family history kita gitu. Lalu nikah lagi sama gembala lagi gitu. Gimana sih kayak ini? Ya inilah saya ceritanya dunia kayak begini gitu. Narasinya seperti ini. Tapi Tuhan mengatakan Dia akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang Ia menjadi besar. Wah, ada istilah besar, kemegahan, kekuatan. Tadi kita bicara tentang insignificant, kecil, nggak berarti. Tapi muncul loh ternyata gitu ya. Tapi ini adalah kekuatan, kemegahan, dan kebesaran versi kerajaan sorga. Apa sih versi kerajaan sorga? Apa itu kekuatan? Apa itu kemegahan nama Tuhan? Apa itu menjadi besar? Kalau saudara membaca di dalam Mika 5 ayat 3 atau ayat 4 ya, tergantung again cetakan atau elektronik, jawabannya sederhana, yaitu menggembalakan. Gereja yang ada di dalam kekuatan Tuhan itu gereja yang menggembalakan. Gereja yang di dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya itu gereja yang menggembalakan. Gereja yang menjadi besar, kalau kita mau bilang besar, itu gereja yang seperti apa? Bukan interiornya lah atau apalah atau luas areanya atau jumlah jemaatnya, nggak ada itu, nggak ada di sini, nggak ada. Gereja yang besar itu gereja seperti apa, saya? Mau menurut ayat ini, gereja yang seperti Mesias, seperti apa? Menggembalakan. Natal itu berarti saudara diundang pertama ya, menerima bahwa Tuhan itu adalah gembala. Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tapi nggak berhenti di sana ya, saya nggak berhenti di sana. Saudara diundang juga untuk menjadi gembala seperti Mesias. Kan kita ada union with Christ. Kan kita percaya ada persekutuan dengan Kristus kan. Kalau ada persekutuan dengan Kristus, Kristus itu gembala. Kalau kita dipersekutukan dengan Dia, ya kita akan menjadi gembala seperti Kristus. Kecuali saudara nggak tertarik bersekutu dengan Kristus. Gereja kalau bersekutu dengan Herodes itu lucu sekali, saudara. Itu bukan gereja namanya gitu. Gereja seharusnya bersekutu dengan Kristus lah. Gereja yang bersekutu dengan Kristus itu akan terus diubahkan ya, seperti Kristus. Luther mengatakan kalimat ini ya, kalimat itu terkenal, common priesthood of all believers ya. Itu apa? Imamat umum semua orang percaya. Yang disebut imam itu adalah semua orang percaya. Itu semua gitu. All believers, common untuk all believers. Semuanya ya. Allgemeine Priestertum aller Gläubigen, allgemein, common, semuanya. Mungkin kita bisa pinjam istilah itu juga sih ya. Common shepherdhood of all believers. Common shepherdhood of all believers.
Setiap orang percaya itu diundang untuk menjadi gembala. Telat ya, saudara mungkin tanda kutip, aduh saya kok telat ya. Alangkah indahnya ya kalau saya sudah jadi gembala dulu seperti gembala-gembala ini. Sebelum mendengar pengumuman Tuhan akan mengembalakan, pasti tahu sekali nih gembala itu ya. Mengerti waktu Tuhan mengatakan seperti itu. Daud ya. Daud itu sudah mengembalakan waktu dia jadi raja, dia sudah tahu apa artinya mengembalakan. Waktu dia mendapatkan penyataan Tuhan adalah gembalaku, dia tahu banget dia gembala kok. Kita bilang kita kok telat ya nggak apa-apa lah, saya telat tetap better tuh daripada nggak pernah sama sekali gitu loh. Ya sudahlah, memang Daud ada posisinya sendiri lah, itu diberikan karunia, dia bisa mengembalakan dulu, terus kemudian baru mengerti Tuhan adalah gembala, itu bahagia sekali. Tapi saudara dan saya yang telat, ya sudahlah kita kejarlah telatnya kita gitu. Supaya kita bisa sungguh-sungguh mengenal apa artinya Tuhan itu adalah gembala. Ini mengenal bukan dari teori, saya bukan gitu. Ini mengenal Sang Mesias, mengenal Yesus dengan kita sendiri menjadi gembala. Harap Tuhan menolong kita. Harap Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang sesungguhnya, kemegahan yang sesungguhnya, bukan kemegahan nama kita, bukan kemegahan nama gereja kita, kemegahan nama Tuhan Allahnya, dan menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bukan kita yang besar, tapi Kristus yang besar. Lalu kita bersama dengan Kristus. Ketika kita juga lahir bersama Kristus. Lalu seperti Kristus mengembalakan, kita juga mengembalakan seperti Kristus mengembalakan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berita Natal, dan berdoa supaya Tuhan menolong kami, ajarkan kepada kami untuk rindu menjadi semakin serupa dengan Engkau, sungguh-sungguh menghayati berita Natal di dalam kehidupan kami. Kami rindu memiliki sukacita gembala, bukan hanya karena mereka adalah yang pertama yang mendengar pengumuman, tapi terlebih karena Tuhan menyampaikan berita Natal sebagai berita bahwa Engkau akan datang sebagai Raja yang akan mengembalakan umat-Mu, dan Engkau memberitahukannya kepada orang-orang yang mengembalakan. Kami berdoa supaya Tuhan jadikan gereja kami ini gereja yang saling mengembalakan. Tuhan memberkati bukan hanya hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penatua, diaken, pengurus, aktivis, tapi setiap daripada kami. Kami menjadi orang-orang yang bertumbuh, kami yang tadinya hanya digembalakan, kami menjadi dewasa dan belajar untuk mengembalakan yang lain. Kami boleh menyaksikan bahwa sungguh Engkau adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyempurnakan. Dan kami bersyukur untuk di akhir tahun ini Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jadikan momen ini momen yang reflektif, di mana kami bercermin, di mana kami lebih mengenal diri semakin dalam, sebagaimana Tuhan mengenal kami, sebagaimana Tuhan melihat kami. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian ini yang masih berlangsung. Tuhan memberkatinya sampai pada akhirnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.